Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Karena Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Di malam yang gelap, kami boleh nyenyak tidur dengan tenaga yang baru. Dan pada pagi hari ini, Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Baiklah, kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi. Selasa, tanggal 4 Februari 2025. Diambil dari Yakobus 2 ayat 8, dikatakan seperti ini. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Sampai di sekian pembacaan nats kita. Tema kita mengatakan kasihilah sesamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, seorang filsuf Prancis bernama Sartre di salah satu bukunya membuat satu pertanyaan eksploratif yang nampaknya sederhana, namun menuntut perenungan. Pertanyaannya ialah apakah perbedaan orang Kristen dari yang tidak percaya? Dia katakan dalam bukunya, bagi orang yang tidak Kristen, setiap orang yang dia jumpai di dalam perjalanan hidupnya adalah musuh yang harus dilenyapkan. Segala upaya harus dihalalkan untuk melenyapkan mereka. Terjadilah persaingan yang tidak sehat. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Sebaliknya, bagi orang percaya atau orang Kristen, setiap orang yang dia jumpai dalam perjalanan hidupnya harus dilihat sebagai orang yang diutus Tuhan untuk dia kasihi. Dengan demikian, semua orang yang ada di sekitar kita adalah sahabat yang harus dikasihi. Kita harus menjadi saluran berkat bagi mereka. Dalam pola pikir dan pola hidup demikian, pada akhirnya akan terbuang budaya kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen memiliki identitas yang tidak bisa hilang dan tidak bisa luntur termakan zaman. Orang Kristen harus menjadi berkat bagi semua orang yang dia jumpai dalam perjalanan hidup. Penegasan seperti itu juga hendak kita lihat dalam nats ini. Yakobus dalam suratnya ini menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itu artinya iman harus ditujukan dalam perbuatan sehari-hari, atau iman harus ditunjukkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan harus atau perbuatan kasih sebagai buah iman. Kasih seperti ini sudah pasti merupakan kasih yang tulus, murni, dan tanpa mengharapkan imbalan. Namun dalam perjalanan waktu, orang Kristen sering lalai dengan tugas dan tanggung jawab ini. Itulah sebabnya
Yakobus mencoba membawa orang Kristen kembali kepada esensi atau hakikat hidup orang Kristen yang sebenarnya yakin hidup di dalam kasih. Buah dari kasih itulah perbuatan baik. Di dalam pemahaman seperti itulah kita melihat nats kita ini. Dalam nats kita ini ditegaskan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini menegaskan bahwa hakikat hukum Taurat adalah kasih. Hakikat hukum Taurat adalah kasih. Kasih inilah yang memotivasi dan menyadari semua orang Kristen untuk berbuat baik. Maka perbuatan baik orang Kristen adalah perbuatan baik yang Kristiani, yang didasari oleh kasih dan merupakan buah dari iman. Yang pertama, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Harus bisa kita dulu mengasihi diri sendiri. Kita jatuh ke dalam kebohongan kalau kita berkata kita mengasihi orang lain tetapi tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Dan kedua, kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus atas sapaan firman-Mu buat pada pagi hari ini. Supaya kami mengasihi di manusia sesama kami, atau seperti kami harus mengasihi sesama kami seperti diri kami masing-masing. Kami memang kurang mengasihi sesama kami kalau memang di dalam diri kami ada ketinggian hati, dan bahkan kalau ada kesombongan. Kami sulit untuk mengasihi sesama kami. Tapi kalau firman-Mu sudah hidup di dalam diri kami, sudah bisa kami lakukan setiap langkah dan perkataan kami. Oleh karena itu bisa kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami selalu untuk mengasihi sama kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang hadir di hati kami, supaya firman-Mu ini bisa kami lakukan di setiap langkah dan perbuatan kami. Dan bahkan di dalam pekerjaan kami, kami akan menunjukkan bahwa kami adalah sudah menerima kasih yang daripada Allah. Terima kasih Yesus. Segala dosa kami ampuni agar kami layak menerima berkat. Terpuji termulialah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.